bekerja sama bersama dengan komunitas-komunitas kesehatan mental lainnya untuk bergerak atau berdonasi yang nantinya donasi ini yang terkumpul akan kita serahkan kepada korban-korban terdampak dari COVID-19. Nah, sebelum itu saya akan mengucapkan terima kasih banyak dan menyebutkan beberapa komunitas yang sudah berkolaborasi dengan kita dalam membentuk webinar series pada malam hari ini. Pertama ada penyelenggaranya Life Staff Indonesia, lalu ada Sehat Mental ID, ada Calm, ada Mentalization, Club, Bipolar Care Indonesia, dan Petualangan Menuju Sesuatu, yang pada malam hari ini salah satu dari pengurusnya mungkinnya atau pendirinya nanti di sini disebutkan ada asisten riset dan dari tim Petualangan Menuju Sesuatu, Kak Amanda Teonata, yang nanti akan sharing-sharing sama kita. Nah, sebelum kita masuk ke tema hari ini yang bertajuk Why You Should Always Be Productive, ini lucu banget sih menurutku temanya, karena ini sangat aneh gitu ya, mungkin atau membuat kita berpikir apakah produktif itu salah gitu ya, atau misalnya berarti di sini kalau saya sih mendapat dukungannya, berarti kita tuh nggak apa-apa dong kalau kali-kali kita harus istirahat, rehat gitu ya. Kalau saya sih nangkepnya gitu nih dari judulnya. Tapi mungkin aku bakal nanya dulu sih ke Kamanda. Kamanda, mungkin aku pengen minta penjelasan mengenai komunitas yang aku baru lihat nih, dan ternyata kalau di IG-nya seru banget ya, Petualangan Menuju Sesuatu. Itu apa sih, Kak? Boleh diperkenalkan terlebih dahulu? Ya, jadi Petualangan Menuju Sesuatu itu adalah komik yang memang untuk mempromot mental health. Jadi itu kita memang karena kita ngelihat bahwa ada banyak anak muda yang terutama kayak usianya kita itu dia udah ngerasa stres, dia udah ngerasa sendiri kayak gitu. Nah, di sini kita ingin menghadirkan komik untuk menunjukkan bahwa ada loh orang-orang di luar sana itu yang mengerti bagaimana apa yang mereka rasakan kayak gitu. Jadi kita menciptakan figur Blob sebagai ikon dari Petualangan Menuju Sesuatu, dan Blob ini istilahnya tokoh utama yang dia itu yang mengalami banyak hal gitu. Dia mengalami banyak hal dalam perjalanannya menuju sesuatu. Kalau misalnya bilang menuju kemana, ini sendiri adalah part yang Blob juga harus cari gitu. Dia tuh tujuan hidupnya nanti mau kayak gimana. Dia bentuknya karena masih bundar itu mau kayak gimana. Blob ini ya. Mungkin teman-teman yang bingung siapa sih si Blob ini, bisa aja langsung cek di Instagramnya ya Kak ya, Petualangan Menuju Sesuatu. Oh iya, kalau Petualangan Menuju Sesuatu ini dari tahun kapan? Sudah berdiri sejak kapan Kak? Dari tahun 2017. 2017. Sudah berdiri hampir 3 tahun sih. Hampir 3 tahun ya. Oke. Mungkin tanpa berlama-lama, ini saya juga udah menarik banget nih, udah menanti-nanti kira-kira apa sih yang akan disampaikan oleh Kamanda dengan tema yang mungkin rada kontroversial dan sangat menarik. Benar sekali. Ya, jadi tanpa berlama-lama saya serahkan aja waktu dan tempatnya kepada Kamanda untuk menyampaikan materi. Oke. Terima kasih Kak. Sebentar, saya akan share screen kan dulu. Oh iya, sambil Kamanda share screen, mungkin saya menjelaskan dulu buat teman-teman yang nanti ingin bertanya, bisa langsung mengajukan pertanyaannya via kolom chat di bawah ya, atau mungkin ingin mengajukan private kepada moderator pun dipersilahkan, gitu aja. Mangga Kamanda, silahkan. Oke, baik. Ya, selamat malam semuanya. Tadi sudah diperkenalkan, nama aku Amanda. Kita yang santai aja ya guys, soalnya kalau tegang-tegang gitu kan nggak enak. Jadi aku juga ikut nervous ya, gitu. Jadi perkenalkan, nama aku Amanda. Pekerjaanku sekarang, aku adalah asisten riset di sebuah center penelitian di Universitas Swasta di Surabaya, dan aku juga merupakan dari tim Petualangan Menuju Sesuatu. Kayak gitu. Nah, sebelum aku mulai nih, mau tanya nih, kira-kira di sini ada berapa banyak ya yang mahasiswa? Kak bisa minta tolong dilihatin nggak? Mungkin yang mahasiswa bisa mengeluarkan reaction-nya. Ada berapa banyak, Kak? Udah ada 2 nih Kak yang respon nih. Okay. 3. Kayaknya mungkin rata-rata masih mahasiswa nih Kak. Mahasiswa. Kalau yang udah bekerja? Yang udah bekerja?
Saya baru beres. Ini Aku admin dari LYS-nya, Kak. Oke. Ada lagi mungkin? Nggak ada ya? Ada. Kalau yang SMA atau SMK? Belum ada nih, Kak. Belum Kayaknya. ada. Udah. Mm-mm. Ini. Jadi awal kenapa kok kita bikin tema ini? Kayak kenapa kok kita mengangkat tema ini? Jadi salah satunya adalah ini ide dari creator kita, salah satu creator di Petualangan Menuju Sesuatu, dia bilang bahwa ide ini aja Kak gitu. Soalnya kita ngelihat bahwa sekarang fenomenanya mahasiswanya itu tugasnya itu banyak banget gitu. Nggak mahasiswa yang sekolah juga mengeluhkan hal yang sama gitu. Nah, sebenarnya kalau ditarik lagi, kenapa sih kok akhirnya guru-guru ataupun dosen-dosen ini memberikan banyak banget tugas? Itu bisa karena kurangnya, misalnya kurang sempurnanya sistem kontrol. Jadi gini, kalau saya sebagai guru, terus habis gitu ngelihat anak-anak study from home gitu ya, anak-anak beneran belajar nggak ini? Gitu. Jadi akhirnya guru-guru ini was-was, jangan-jangan nanti malah mahasiswanya atau siswanya kayak nggak ngapa-ngapain. Demikian juga instansi akhirnya ngerasa bahwa pekerjaanku ini ngerjain sesuatu nggak ya gitu. Jangan-jangan aku gaji dia untuk dia gabut kayak gitu. Jadi akhirnya muncullah ide untuk menambah tugas ataupun menambah meeting agar istilahnya pihak institusi itu bisa keep track dengan apa yang kita lakukan semasa di rumah gitu. Nah, kalau misalnya kita nugas, itu kan kita pasti melakukan sesuatu gitu. Jadi misalnya kita nggak bermalas-malasan, kita benar-benar menggunakan waktu belajar kita itu untuk belajar gitu, memperkaya ilmu. Kemudian alasan yang kedua, jadi banyak kalau ini di dalam institusi kerja ya, itu banyak yang bilang gini, work from home itu sama aja kok kayak kamu kerja di perusahaan gitu. Bedanya cuma pindah lokasi aja gitu. Jadi ada ekspektasi di mana kita diminta untuk bekerja sama efektif, sama efisien, sama seperti kita di kantor. Sedangkan lingkungan kerja di mana kita sekarang bekerja, yaitu di rumah, itu belum tentu seefektif di kantor. Gitu. Jadi kita akan bahas lebih lanjut tentang ini. Jadi bagaimana lokasi tempat kita kerja, terutama di rumah, itu benar-benar kompleks dan membuat kita malah nggak produktif, karena bisa aja fokusnya kita tersebar. Kayak gitu. Nah, terus yang alasan selanjutnya, kemarin itu, beberapa hari lalu, jadi sembari lagi bikin materi ini, itu ada tiba-tiba yang tanya kayak gini, work from home ya? Enak banget. Jadi dia ngechat saya kayak gitu. Terus saya bilang, loh kenapa kok enak? Iya, kan kamu nggak ngapa-ngapain, digituin. Terus jujur aja, saya kaget gitu kan, karena kenapa kok dia bisa bilang saya nggak ngapa-ngapain. Terus habis itu bilang, oh enggak, aku sibuk kok ada kerjaan. Terus habis itu bilang, sibuk apa? Sibuk masak ya? Sibuk beresin rumah doang? Digituin. Dan itu benar-benar terjadi. Maksudnya ada beberapa orang di luar sana yang punya stigma bahwa kalau kamu work from home, kamu pasti punya waktu lebih banyak. Kamu pasti nggak ngapa-ngapain. Kayak gitu. Memang pada kenyataannya adalah ada beberapa orang yang porsi kerjanya itu berkurang karena work from home. Gitu. Ada pekerjaan yang harus dilakukan di luar, tapi karena nggak bisa, akhirnya dia harus stay di rumah dan akhirnya yang dia harus lakukan itu nggak sebanyak itu. Gitu. Tapi itu nggak bisa ditepuk rata untuk semua orang, kayak gitu. Jadi ada beberapa orang itu yang malah ngerasa tertekan gitu. Oh, orang ngerasa kalau work from home itu aku harus bisa lebih ya ternyata ya. Tapi kok aku cuma segini aja, kayak gitu. Jadi menurut kita itu adalah pressure yang nggak sehat. Gitu. Itu adalah pressure yang malah membuat kita merasa istilahnya apa, kecil gitu. Karena ekspektasinya orang kok besar banget, terus kita kok nggak bisa maksimal. Oke. Sebelum kita masuk ke mengapa kita seharusnya tidak menjadi produktif, mungkin kita akan mulai dulu dari apa itu produktif. Oke. Produktif itu apa sih? Yang pertama, produktif itu bisa mengerjakan lebih banyak lebih banyak dengan waktu yang lebih sedikit. Nah, dulu waktu pertama kali aku masuk kerja, aku nggak tahu apa ekspektasi kantorku atau atasanku terhadap pekerjaanku gitu. Jadi akhirnya
yang aku pikirkan bahwa aku kalau bekerja di kantor, berarti aku 8 jam, itu aku harus mengerjakan sesuatu. Pokoknya aku nggak boleh mandek, gitu. Kalau misalnya aku aku cuma punya 3 tugas hari itu, aku akan berusaha untuk gimana 3 tugas itu bisa fit ke 8 jam. Jadi istilahnya harusnya 3 tugas itu bisa diselesaikan dalam waktu cuma 4 jam. Aku ya paling nggak harus tak buat supaya 8 jam, supaya aku nggak dirasa nganggur sama kantorku gitu. Kok kamu kerjanya cuma 4 jam? Oke. Nah, tapi sebenarnya produktif itu bisa mengerjakan lebih banyak dengan waktu lebih sedikit. Kalau misalnya aku bisa mengerjakan satu tugas laporan itu dalam waktu 2 jam dengan nyantai-nyantai gitu ya, sambil mungkin main atau sambil apa gitu. Tapi bilang produktif itu kita benar-benar efisien. Jadi kita pakai waktunya, oh aku bisa selesai dalam waktu 1 jam. Kayak gitu. Nah, terus produktif itu adalah kerjaan diselesaikan dan dikumpulkan on time. Gitu. On time ini penting karena kalau misalnya kita istilahnya bablas, terlewat dari deadline-nya, itu berarti ada sesuatu yang salah dari manajemen waktu kita. Gitu. Jadi kita harus bisa mengumpulkan tugas kita dengan on time dan bekerja mengejar objektif yang dibutuhkan. Sewaktu kita bekerja, itu ada 2 aspek gitu ya, antara kita mengerjakan secara kualitas atau mengerjakan secara kuantitas. Gitu. Dalam sekali bekerja, kita tuh bisa diminta untuk dua-duanya. Tapi sebenarnya pasti ada salah satu bobot yang istilahnya lebih penting gitu. Lebih spesifiknya lagi, kalau misalnya kita bisa mengejar objektif dari atasan kita ataupun dari institusi tempat kita bekerja atau tempat kita bersekolah, itu akan lebih baik lagi. Gitu, jadi bekerjanya kita lebih terarah. Sebagai contoh, atasanku itu sering banget bilang sama aku ini, Manda, kamu kalau kerja terlalu cepat, saya ini yang khawatir. Gitu, bilang kayak gitu. Jadi waktu itu aku pernah diminta untuk ngurusin data penelitian. Jadi kayak ngerekap, habis gitu ngerumusin data penelitian. Tapi dia itu kaget banget karena aku ngerjainnya dalam 3 hari aku udah kumpulin ke dia gitu. Terus habis gitu dia tuh bilang, Manda, kamu ini kerja terlalu cepat. Aku tuh mintanya supaya kamu tuh paling nggak kalau ngurusin data penelitian, itu harus detail. Dia tuh bilang kayak gitu. Jadi ada kolom ini, kolom ini, kolom ini, kolom ini. Nah, dia tuh menjabarkan. Dia tuh bilang, nggak masalah kalau kamu lama, yang penting tabelmu ini rapi. Gitu. Jadi itu membuat aku merasa istilahnya lebih aman. Gitu ya. Jadi aku tahu apa yang aku harus kerjakan, dan itu membuat target pekerjaanku tuh lebih jelas gitu. Aku harus kerja sampai sebatas mana sih, kayak gitu. Dan kalau misalnya percuma aku cepat gitu ya, ngerjainnya selama 3 hari, tapi ternyata bosku ngerasa bahwa oh ini melenceng, maka 3 hariku itu aku buang, istilahnya waktu yang aku pakai itu nggak seefektif itu gitu. Jadinya aku nggak seproduktif yang dia kira gitu. Oke. Produktif itu tidak sama dengan bekerja seperti mesin yang habis menggiling, lalu mulai menggiling baru lagi. Beberapa orang itu ada yang high achiever, gitu ya. Ada beberapa orang itu yang nggak merasa nyaman kalau dia tuh nganggur. Jadi begitu dia berhenti, dia tuh ngerasa kayak, oke, aku ada kerjaan apa lagi nih yang harus aku kerjakan, gitu. Dulu, waktu awal-awal aku bekerja, sekarang sudah mulai berkurang. Awal aku bekerja, aku merasa bahwa kalau aku harus take a break, ngambil jajan, gitu ya, itu aku berarti membuang waktu gitu. Karena waktu aku makan, aku nggak bekerja. Atau kalau misalnya sewaktu aku pingin menggali informasi tentang bidang yang aku minati, misalnya dalam hal ini pernikahan dan keluarga gitu ya, aku tuh ngerasa aku tuh buang-buang waktu gitu. Karena kan instansi atau atasanku nggak minta aku mengerjakan ini gitu. Jadi akhirnya begitu aku selesai mengerjakan tugas ini, aku bakal pusing cari apalagi nih, atasanku minta ngerjain apa. Jadi pemikiranku tuh nggak tenang. Kalau aku nganggur, aku langsung gopoh cari apalagi yang atasanku mau aku untuk kerjakan, kayak gitu. Nah, terkadang masalahnya adalah orang-orang yang seperti itu, gitu. Kita nggak bilang salah ya, kita maksudnya ada sampai pada derajat tertentu itu masih aman gitu. Tapi terkadang kita tuh mendorong diri kita terlalu keras. Jadi istilahnya gini, aku pengen dapat ini nih, aku pengen achieve ini.
Lama-lama aku ngerasa, oke, aku bisa ya achieve 2 sekaligus. Wah, oke, next year aku harus achieve 5. Oh, oke, ternyata 5 masih bisa, 10. Jadi akhirnya kita ini berlari terlalu cepat, gitu. Berlari dan terlalu cepat itu dalam artian, wah, apapun yang kita bisa achieve, kita mau coba, gitu ya. Kita usahakan yang terbaik, kita mendedikasikan waktu dan pikiran kita fokus hanya pada achievement, kayak gitu. Jadi setelah satu achievement, kalau nggak dapat achievement lain tuh rasanya kayak gatel gitu. Jadi aku harus bisa, gitu. Terus habis itu nanti akan naik lagi, aku harus bisa, kayak gitu. Nah, pemikiran itu sebenarnya yang kurang sehat, gitu. Aku dalam hidup ini selama 23 tahun, aku sudah mencapai apa aja sih? Kalau dibandingin sama temanku, dia sudah punya 5 award, aku ini berhasil apa? Kok rasanya aku ini payah, gitu. Kok rasanya aku nggak mengerjakan apapun dalam kehidupanku ini sesuatu yang bermakna, gitu. Nah, pemikiran itu tuh timbul dan itu akhirnya menggerogoti kita. Kemudian, nah, produktif itu tidak sama dengan tidak beristirahat. Waktu ngerjain ini juga, aku sempat bertanya-tanya dengan, sempat ngobrol dengan salah satu teman yang menurutku dia ini produktif banget. Jadi dia setiap hari itu sudah punya jam kerjanya, terus dia punya deadline itu terpenuhi semua. Terus aku tanya, kok bisa gitu? Maksudnya apa kunci dari produktivitas? Terus dia tuh bilang kayak ini, aku setiap 1 jam atau setiap 1,5 jam atau 2 jam, aku ngambil istirahat 15 menit. Dia tuh bilang, aku scroll Instagram, aku makan, aku stretching, terus habis gitu kayak ngobrol dengan orang rumah gitu. Karena dia ngerasa kalau aku nggak break 15 menit, periode kerjaku yang selanjutnya aku bakal semakin lebih pelan, kayak gitu. Jadi dia ngerasa bahwa istirahat itu juga penting, tapi kadang kalau orang ngerasa bahwa aku harus produktif, waktu istirahat itu haram gitu ya. Jadi misalnya 8 jam kerja atau 8 jam sekolah, oh ini waktunya belajar, ini waktunya kerja. Kalau misalnya aku ngambil istirahat 15 menit, berarti aku korupsi waktu. Gitu. Karena istirahat kan tidak ada di dalam detail job description-ku, kayak gitu. Dan itu juga nggak sehat. Nah, mengapa sih kita nggak harus selamanya, bukan selamanya, nggak harus selalu produktif, ya? Oke. Yang pertama, karena merefresh diri sendiri itu perlu, gitu. Bagi para pengguna Windows ya, mungkin kalian akan tahu apa fungsi tombol refresh adalah supaya itu akan lebih cepat, lebih bagus gitu. Sama sih dengan kita, dengan otak kita. Kita tuh juga perlu nge-refresh diri kita sendiri. Waktu orang itu mendorong dirinya sendiri untuk produktif, kadang mereka tuh lupa bahwa self-development, terus diskusi yang memperkaya ide, meningkatkan kemampuan, dan menambah pengetahuan, itu juga sesuatu bagian dari produktivitas kerja. Sewaktu orang mengotak-ngotakkan produktivitasnya dia, orang sering menggambarkan kalau kamu produktif itu berarti related dengan pekerjaanmu, berarti itu related dengan sekolahmu. Di luar dari pekerjaan dan sekolah, berarti kamu mengerjakan sesuatu yang tidak mendukung produktivitasmu. Kayak gitu. Tapi di sini aku bilang bahwa produktivitas itu termasuk memperkaya ide, pokoknya sesuatu yang berhubungan dengan self-development, yang membuat kamu akhirnya menjadi orang yang lebih baik. Itu juga merupakan bagian dari produktivitas. Aku ngobrol sama temenku yang pernah kerja di Gojek, dan sekarang dia bikin startup-nya dia sendiri. Terus dia tuh bilang kayak gini, kamu tahu ya Amanda, orang kalau kerja di Gojek itu, misalnya kamu mau masuk jam 9, itu buat dia nggak masalah. Gitu. Yang penting kerjaan kelar. Kalau deadline-mu hari ini sudah kelar jam 1 siang, berarti kamu cuma kerja dari jam 9 sampai 1, kamu bisa diajak ngopi. Gitu. Bahkan sama CEO-nya, gitu. Dia nggak peduli, kamu pokoknya udah selesai kerja, di luar jam kerja, kan Gojek nggak ada jam kerja, dia bisa ngajak kamu ngopi. Tapi ternyata, terus dia bilang, dari kita ngobrol, dari rekan-rekan kerja ngobrol, kadang kita jalan-jalan, apa kayak itu ya, itu malah membuat mereka lebih produktif. Itu benar-benar sesuatu yang kontradiktif dengan apa yang orang kebanyakan bilang produktif ya. Kamu kalau ngopi ya di jam kerja itu kamu nggak produktif, itu kamu tuh buang-buang uang perusahaan. Tapi malah sesuatu yang sifatnya santai tapi masih memperkaya diri itu juga produktif. Terus dia bilang, ide-idenya Gojek itu lahir dari
tongkrongan di kafe semua, dia tuh bilang kayak gitu. Jadi ini benar-benar membuka saya kayak wawasan kita bahwa produktif itu bukan sesuatu yang konvensional. Orang bilang kamu harus ngerjain itu aja, kamu harus menghasilkan outcome ini aja gitu. Atasanku pernah cerita juga soal dia tuh mengeluh karena dia merasa bahwa dia tidak menghasilkan, istilahnya gini, dia menabur banyak. Menabur tuh kayak dia tuh bikin penelitian A, mulai buku, terus habis itu mau bikin seminar, mau buat apa. Jadi semua sama dia itu sudah dirancangkan, tapi yang jalan nggak sebanyak yang dia rancangkan. Jadi dia tuh kesel, karena dia ngerasa bahwa waktuku ini Manda habis buat meeting. Jadi aku tuh nggak punya waktu untuk mengerjakan apa yang menjadi personal projectku. Dia tuh bilang kayak gitu. Terus, jadi dia tuh merasa bahwa selama ini dia bekerja bertahun-tahun, itu kok kayaknya nggak kelihatan hasilnya. Gitu. Dan ini pemikiran yang membuat stres juga. Gitu. Karena akhirnya yang dilihat adalah kok hasilnya nggak kelihatan. Gitu. Padahal sehari-hari, aku tahu bahwa meeting, memperbaiki sistem kampus, terus habis itu restrukturisasi, belum lagi ngurusin mahasiswa yang kadang kayak nakal-nakal, itu juga merupakan bagian dari produktivitasnya dia gitu. Tapi itu sesuatu yang akhirnya dia ngerasa ini berat buat aku. Dia tuh pernah bilang kayak gini, enak ya Manda kamu bisa baca jurnal di kantor, baca artikel di kantor gitu ya. Saya aja untuk baca nggak punya waktu. Terus kayak aku jadinya akhirnya merasa bahwa oh ya berarti ini adalah sesuatu yang baik juga untuk dilakukan. Karena orang kalau nggak bisa punya waktu untuk memperkaya diri atau mengembangkan diri, itu dia sumpah dengan apa yang dikerjakan, meskipun dia sibuk. Gitu. Terus, ya ini karena work from home dan study from home memaksamu bekerja di lingkungan yang rumit. Gitu. Aku ini keluarganya besar, gitu ya. Jadi ada mama papa, aku 4 bersaudara perempuan semua. Jadi yang satu masih sekolah, yang 2 kuliah, dan aku sendiri kerja gitu. Di rumahku juga ada emak engkongku, kakek nenek gitu ya. Sewaktu kita work from home, kalian bisa membayangkan, aku bisa meeting, di sampingku bisa ada adikku lagi kelas, ya kan? Terus habis itu di sampingnya lagi adik-adikku yang meeting, tapi meeting yang lain lagi. Jadi kita ini dalam satu rumah mengerjakan hal yang berbeda-beda, dan itu cukup memakan waktu kita, karena dari pagi sampai sore, kayak gitu. Ini adalah lingkungan pekerja yang baru. Kalau di kantor kan enak ya, aku tenang. Rekan kerjaku maksudnya rekan kerja itu juga punya target yang sama dengan aku. Kalau misalnya aku meeting, adikku kelas kan targetnya beda, gitu. Jadi pasti kayak maksa, oh keras-keras ya kamu mulai meeting, kayak gitu. Jadi itu benar-benar kayak stressing gitu. Nah, yang pertama, kita tuh jadi susah menyeimbangkan fokus, gitu. Karena bekerja di rumah, gitu ya, kita ini menambah banyak sampah dan banyak barang berceceran di rumah, gitu ya. Nah, kadang orang tua itu masih meminta kita untuk yuk beres-beres gitu. Kadang yuk jemur baju, bisa gitu. Karena aku tuh orangnya nggak bisa. Kalau misalnya aku udah lagi ngerjain sesuatu gitu ya, terus aku harus switch pindah ngerjain sesuatu yang lain, itu membuat aku kayak stres karena aku slow starter gitu. Jadi begitu aku lepas, aku akhirnya jemur baju untuk aku bisa fokus ke pekerjaanku lagi itu susah gitu, dan itu nggak mudah. Tapi kan masalahnya di rumah ini karena jadinya banyak orang, akhirnya butuh dibantu juga untuk membereskan atau mengatur beberapa hal kayak gitu. Dan ini akhirnya susah, membuat kita susah untuk menyeimbangkan fokus. Belum lagi kalau misalnya ada orang-orang di rumah itu yang bikin kita jengkel. Jadi misalnya lagi nggak enakan nih sama adik, atau mungkin kayak suasana di rumah ini lagi panas gitu ya, karena work from home semua stresnya meningkat dan segala macam, akhirnya kita fokusnya kepisah. Nggak hanya mengerjakan yang di depan kita, tapi juga kita meregulasi emosi, berusaha menenangkan diri, berusaha nggak marah, kayak gitu. Jadi, akhirnya kita nggak bisa maksimal. Dan sampai satu titik itu wajar. Maksudnya, at some degree that's normal. Gitu. Kemudian, kalau kita work from home dengan lingkungan yang kompleks, kita itu susah menjaga emosi. Kita tuh jadi sensitif gitu ya. Kalau misalnya lagi meeting gitu ya, meetingnya lagi intens, terus kayak ada adikku yang kecil kadang tuh
teriak-teriak, atau kadang kalau papaku ngomong itu kan suaranya keras tuh. Terus tiba-tiba itu masuk pada saat meeting gitu bareng dosen atau bareng apa, itu kayak langsung, aduh ya ampun ini nggak bisa dikecilin sedikit lah suaranya atau kayak gimana. Jadi akhirnya kita sulit untuk menahan emosi kita. Entah itu kita jadinya kesel, marah, gitu ya. Terus habis itu sedih dan segala macam, itu bisa saja terjadi. Apalagi kita bekerja di lingkungan yang cukup padat gitu. Entah itu cukup padat atau itu malah terlalu kosong. Oke. Di sini aku ada ini mungkin kalian bisa sambil refleksi gitu ya. Ini aku namanya stay at home cycle gitu. Stay at home cycle ini siklus yang kita istilahnya kita alami sewaktu kita bekerja di rumah atau mungkin sekolah di rumah. Yang pertama kita bisa lihat dari buletan yang orange. Jarak antara kamu dan ekspektasi. Kondisimu yang sekarang kamu belum mengerjakan apa dan ekspektasinya targetnya apa. Targetnya bisa dari diri kamu sendiri, bisa dari orang lain kayak gitu. Jarak antara kamu dan ekspektasi. Karena kamu punya jarak antara dirimu yang sekarang, posisimu yang sekarang dan ekspektasi yang diberikan ke kamu tuh jadi stres. Kita jadi stres gitu. Dan akhirnya stres itu mendorong kita untuk berupaya. Benar ya? Wah, aku diminta untuk ngelakuin ini, Rek. Wah, aku punya target ini, Rek, gitu ya. Jadi akhirnya kita mengeluarkan effort, kita berupaya untuk mencapai ekspektasi itu, gitu. Tapi kalau bisa kita lihat lagi, kalau kita bekerja di lingkungan yang nggak kondusif, dan kita ini sangat fokus dengan apa yang mau kita kerjakan, kita udah menggebu-gebu gitu ya, terus habis itu pengen ngerjain deadline, wah habis ini selesai, apa segala mari gitu, dipotong, yuk jemur baju gitu ya. Jadi kita tuh akhirnya sensitif dengan lingkungan yang tidak nyaman, gitu. Kalau kita sensitif pada lingkungan yang tidak nyaman, kita jadi sulit untuk bekerja dengan baik. Akhirnya kita was-was. Waduh, ini nanti kalau aku meeting jam segini, kira-kira rumahku lagi ribut nggak ya? Aduh, kalau aku meeting jam segini, kira-kira kondisi rumahku sekarang kayak gimana ya? Gitu. Jadi kita sulit untuk bekerja dengan baik. Karena fokusnya kita tuh kepisah. Karena kita sulit untuk bekerja dengan baik, akhirnya jarak kita dengan ekspektasi kita itu semakin jauh. Gitu. Karena performanya jadinya semakin tidak maksimal. Jadi siklusnya muter lagi, dan ini aku kasih tahu juga, kalau misalnya sudah complete satu cycle, terus habis gitu kamu lanjutin lagi cycle-nya, itu akan semakin berat. Gitu. Udah jaraknya makin jauh, kamu makin stres, ya kan, sensitif, kamu makin sulit untuk bekerja dengan baik. Demikian juga seterusnya. Gitu. Siklus ini mempengaruhi relasimu dengan orang-orang di sekitarmu. Gitu. Keluarga, mungkin, kalau misalnya teman, kalau misalnya memang tinggal sama di kos-kosan atau gimana. Jadi kita bisa merasa tidak dihargai. Gitu. Aku ini loh bekerja keras, kok mereka masih kayak gini sih? Gitu. Kok mereka nggak mau? Akhirnya merasa orang lain tidak ada yang mengerti. Kok mereka nggak ngertiin aku sih? Aku ini lagi kerja loh, aku ini lagi sekolah loh. Aku tuh pengen meningkatkan ilmuku loh, tapi kok nggak ada yang mensupport aku untuk menciptakan lingkungan yang kondusif untuk aku ini belajar. Aku ini nggak bisa, belajar tuh rame-rame gitu misalnya. Aku ini nggak bisa kalau belajar itu nggak ada internetnya misalnya. Gitu. Jadi akhirnya kita tuh ngerasa bahwa orang lain itu tidak cukup mengerti kita, tidak cukup mendukung kita, gitu. Hanya karena kita merasa bahwa, oke, aku harus ini nih. Punya dorongan untuk produktif itu nggak salah. Yang menjadi salah adalah kalau kita akhirnya hanya fokus pada produktivitas dan membuat kita menekan diri kita sendiri. Gitu. Pressure-nya jadinya lebih tinggi. Gitu. Ada satu, maksudnya di dalam rapat itu dosen-dosen itu bingung karena mahasiswa itu jadi semakin males untuk kuliah. Terus dekanku tuh ngomong bahwa memang ini udah menjadi penelitian dan 40% dari mahasiswa yang ada di Indonesia itu kehilangan motivasi untuk belajar lagi. Tapi seiring dengan kehilangan motivasi untuk belajar, pressure untuk mengerjakan tugas itu juga semakin banyak. Dan ini adalah gap yang akhirnya membuat cycle ini start gitu. Jarak antara kamu dan ekspektasi. Jadi temenku juga tadi ada yang sempat chat gitu.
dia bilang, gimana ya, aku ini kok rasanya semakin males untuk ngerjain sesuatu. Dia bilang, aku tuh kalau siang bawaannya tuh nggak pengen ngapa-ngapain. Gitu. Tapi dia sendiri mengeluh jatuhnya dia itu padat karena dia BEM. Gitu. BEM di kampus dan dia sedang lagi ada proses untuk penyerahan serah terima jabatan, itu dia divisinya dia yang ngurus. Jadi itu akan jadi starter untuk siklusnya kayak gitu. Nah, poinnya adalah situasi atau tekanan itu nggak bisa hilang, ya. Jadi kita nggak bisa meminta orang lain untuk tidak meletakkan ekspektasi atau tanggung jawab pada kita. Jadi untuk oke, Manda kamu harus ngerjain ini, itu kita nggak bisa. Maksudnya, Bu, aku nggak mau ngerjain, gitu ya. Itu nggak bisa, gitu. Jadi yang bisa kita lihat adalah yang kita bisa sama-sama belajar adalah bagaimana untuk kita melihat produktif itu dari kacamata yang berbeda, gitu. Produktif itu adalah hal yang positif sebenarnya untuk kita lakukan, apalagi di masa-masa seperti ini. Tapi bukan berarti produktif adalah sesuatu yang menjadi, misalnya, fokusmu di masa work from home ini. Gitu. Work from home bukan membuatmu, gimana ya, work from home itu bukan berarti kamu harus produktif every time. Hanya karena kamu sudah berada di rumah, kamu kan nggak ngapa-ngapain. Kamu kan sudah di rumah, berarti kan kamu di lingkungan yang nyaman untuk bekerja. Hanya karena kamu di rumah, berarti kan kamu tuh bisa meeting terus, gitu. That's not work from home yang seharusnya, gitu. Jadi kita mesti ada kadar yang jelas, tahu dengan jelas produktif yang sehat itu seperti apa. Gitu. Oke, yang pertama, produktif yang sehat adalah kamu mengenali dirimu sendiri. Mengenali kamu punya batasan kemampuan itu seperti apa. Kamu punya endurance, ketahanan dirimu itu seperti apa. Bagaimana kamu meregulasi emosimu. Hal-hal apa yang membuatmu itu cepat marah, dan hal-hal apa yang bisa membuatmu cepat rileks. Itu kita tuh harus tahu dulu. Gitu. Kalau kita nggak tahu, maka kita akan kesulitan untuk bilang tidak pada apapun yang pada ekspektasi apapun diletakkan. Gitu. Jadi kita kan kesulitan, apalagi kalau diri kita sendiri nge-push diri kita sendiri. Jadi, oh kamu harus ini, kamu harus ini, kamu harus ini, kamu harus ini. Gitu. Kalau kita nggak mengenali batasan kita ini sebenarnya bisa nggak sih? Kita akan kesulitan untuk bilang tidak. Terus yang kedua, kita harus memiliki tujuan yang jelas. Penting untuk setiap pagi, kita tuh merefleksi, hari ini aku punya pekerjaan ini, gitu ya. Sebenarnya ekspektasi dari pekerjaan ini apa? Apakah aku harus mengerjakan cepat, ataukah aku harus detail dan pelan-pelan? Gitu. Itu penting. Karena kalau misalnya kita nggak tahu, kita akan dengan mudah melabel diri kita tidak produktif begitu pekerjaan itu tidak selesai. Gitu. Padahal memang pekerjaan itu butuh waktu yang lama, gitu, karena mengandalkan kualitas kerja misalnya. Terus yang ketiga adalah buat to-do list sebelum mulai hari, gitu. Belakangan ini aku juga menerapkan ini ya, karena aku bikin PPT ini, jadi aku mencoba sendiri gitu ya, membuat to-do list sebelum mulai hari. Dan itu benar-benar ngefek gitu. Kenapa kok to-do list itu penting? Karena kamu akhirnya jelas, hari ini tuh kamu tujuannya apa aja sih? Dan to-do list itu punya efek yang bagus. Jadi begitu kamu udah selesai itu ya, kamu centang, kamu tuh rasanya lega. You're satisfied with what you're doing gitu. Jadi akhirnya kamu begitu melihat semuanya kecoret, itu rasanya kayak, wah, ini memang hariku ini nggak tak buang dengan sia-sia. Padahal dalam pengerjaannya bisa aja kamu sambil istirahat, kamu mungkin sambil main game gitu ya, 1 atau 2 kali gitu. Tapi karena to-do list-mu udah tercapai semua hari ini, kamu akhirnya ngerasa bahwa kamu puas dengan harimu. Kayak gitu. Dan itu penting buat kita menjalani hari-hari, apalagi karena kita sekarang hiburannya cuma ada di depan laptop atau di depan PC, di depan HP gitu ya. Jadi untuk bisa menyegarkan diri kita sendiri melalui, oh kita udah ngerjain ini, itu penting. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah menyadari bahwa ada hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Gitu. Kadang waktu kita mengerjakan sesuatu dan kita ngerasa intens, lagi benar-benar pengen fokus dengan itu, ada aja hal-hal yang terjadi gitu ya, entah itu listrik mati, wifi nggak mau nyala, koneksi internet tiba-tiba jelek, terus habis gitu tiba-tiba laptop blue screen, atau apa lagi biasanya yang dihadapi
sama orang-orang. Oh, kadang misalnya sewaktu bekerja kok ada interupsi, ada telepon dan segala macam kayak gitu. Kadang itu bisa membuat kita ngerasa bahwa orang ini merusak produktivitasku, gitu ya. Kejadian ini membuat aku membuat targetku dan segala macam ini keganggu. Gitu. Tapi kita perlu menyadari dan memahami bahwa itu adalah sesuatu yang kita tidak bisa kontrol. Dan yang bisa kita lakukan adalah ya kita menjalani sebaik mungkin. Sewaktu kita terdisrupsi, waktu kita pengen produktif, gitu ya, kadang kita tuh merasa marah dan kita fokus sama marahnya. Dan itu yang menjadi problem. Kalau misalnya deadline-nya kalian ngeset bahwa ini harus 30 menit lagi, terus ada yang telepon, sehingga kalian harus keluar dari deadline. That's not your fault, gitu. Dan itu bukan berarti kamu nggak produktif, gitu. Tapi memang ada hal-hal di luar sana yang nggak bisa kamu kontrol, yang itu nggak mendefinisikanmu sebagai orang yang tidak produktif. Kayak gitu. Jadi, produktif itu boleh, tapi kita harus melihat itu dari kacamata yang berbeda. Gitu. Oke. Sekian dari materinya. Sip. Terima kasih banyak Kamanda atas materinya. Nah, ini mungkin untuk peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan boleh disampaikan via chat di chat Zoom di bawah. Sebelumnya mungkin pertanyaan yang sudah tertampung dulu kali ya Kak ya. Kalau misalnya, ini sebenarnya dari saya sih Kak. Kalau saya sebenarnya penasaran sama poin yang terakhir, bahwa kan kita harus sadar ya, ada beberapa hal yang memang itu tuh di luar dari kendali kita. Sebetulnya kalau misal nih di rumah tuh kita kan komunikasi, misal kita nggak cuma kita doang kan, pasti ada yang tadi lah misal kayak diminta tolong jemur apa segala macam. Sebetulnya ada tips nggak sih Kak untuk kita memanage dari hal-hal yang tidak terkontrol itu? Yang pertama adalah kita bisa coba komunikasikan jadwal kita dengan orang tua. Gitu. Itu penting, karena kadang orang tua itu nggak tahu kalau misalnya ternyata kita ini sedang ngelakuin apa gitu. Jadi kita perlu, nanti misalnya gini, kakak lagi mau intens nih dengan sesuatu, kakak ini mengerjakan sesuatu, mendedikasikan waktu sekitar 2 atau 3 jam untuk kerjaan ini. Bisa bilang bahwa, aku selama dalam 3 jam ini mau ngerjain sesuatu, gitu. Apakah ada yang bisa aku kerjakan sebelumnya atau setelahnya? Gitu. Jadi kalau bisa di dalam semasa 3 jam ini, biar aku fokus dulu lah sama pekerjaanku kayak gitu. Komunikasi dengan orang tua dan lingkungan yang ada di rumah itu penting banget. Karena kalau nggak gitu, belajar kita, terus habis itu mungkin tugas-tugas kita itu istilahnya bertabrakan dengan apa yang orang tua mau kita lakukan untuk di rumah gitu. Malah mungkin orang tua kita sendiri yang ngerasa bahwa kalau di rumah itu nggak ngapa-ngapain, bisa aja. Gitu. Jadi akhirnya kalau misalnya kita nggak membantu, itu malah dirasa nggak berbakti gitu ya. Nah, tapi karena kita sudah clear dengan jadwalnya kita seperti ini akhirnya ya kita bisa ngajak orang tua untuk bisa memahami gitu. Jadwalnya kita tuh seperti ini. Oke, siap. Oke Kak, mungkin ini juga bisa informasinya buat teman-teman bahwa kalau kita di rumah kayaknya ada baiknya kita komunikasikan itu dengan orang rumah mungkin ya. Benar. Ini akan nyambung nih Kak sama pertanyaan dari Hadi. Bagaimana, kalau tadi kan itu ekspektasi orang rumah ya, tapi kalau ini pertanyaan dari Hadi adalah bagaimana manage ekspektasi dari atasan yang mungkin nggak mengerti keadaan kita ketika kita di rumah. Bagaimana memanage ekspektasi gitu. Kalau misalnya memang ini misalnya dari atasan ini nggak bisa dinegosiasikan bentuknya. Situasinya apakah memang deadline-nya itu nggak bisa dinego, tapi juga nggak masuk akal. Gitu. Sewaktu kita bekerja dengan atasan yang istilahnya nggak mau memahami dan segala macam gitu ya, itu juga bagian dari sesuatu yang nggak bisa kita kendalikan. Dan yang bisa kita lakukan adalah kita terbuka dengan jadwal kita, gitu. Kalau misalnya kita akhirnya molor dari jadwal, gitu, mungkin yang atasan kita concern kan adalah, kok kamu nggak bisa menuhin jadwal ini sih? Gitu. Jangan-jangan kamu nggak ngerjain ya? Atau jangan-jangan kamu sempat malas-malasan ya, akhirnya kamu nggak ngerjain. Itu bisa aja terjadi. Gitu.
di universitasku yang sekarang, karena kita work from home, akhirnya kita menerapkan sistem logbook gitu. Jadi di mana pekerja-pekerja itu harus terbuka dengan apa yang dia kerjakan selama 1 hari. Tujuannya bukan untuk menjadi mata-mata gitu ya, nggak hanya supaya kayak atasan tahu, tapi supaya atasan ini juga mengerti gitu. Kamu kalau ngerjain ini di rumah, kamu butuh berapa lama? Dan itu memang dari awal kayak atasanku tuh juga udah bilang. Demikian juga sewaktu kita menerima deadline yang nggak masuk akal, mungkin dia juga nggak tahu kalau ternyata pekerjaan itu nggak bisa dilakukan sepadat itu, atau pekerjaan itu tuh rasanya ya harusnya kan bisa ya cuma 2 minggu, ternyata butuh waktu 3 minggu, mungkin bisa jadi dia nggak ngerti gitu. Jadi bagian kita adalah menjelaskan bahwa dengan kinerja kita yang seperti ini, aku sudah mengerjakan yang maksimal, mungkin molor sama 1 atau 2 hari, dan itu kita terbuka dengan cara kerja kita. Menurutku itu juga penting gitu. Untuk bisa terbuka pada atasan apa yang kita kerjakan, instead of only daripada hanya mengeluh bahwa pekerjaan ini banyak, tapi atasan itu juga kadang tuh perlu tahu banyaknya itu kenapa, kayak gitu. Gitu sih. Oke, semoga membantu ya Kak Hadi, atau mungkin Kak Hadi ingin memberikan tanggapan, silahkan. Benar. Jadi Oke, pertanyaan selanjutnya ya, kayak di sini ada gimana kalau berada di lingkungan yang kurang mendukung kita untuk produktif? Mungkin salah satu. Bagaimana berada di lingkungan yang kurang mendukung kita untuk produktif? Bagaimana ini untuk, maksudnya bagaimana untuk merespon gitu ya? Maksudnya, bagaimana? Oh. Mungkin boleh direspon. Oh Nah, iya. ya, jadi kembali lagi itu adalah, itulah kenapa kadang kita nggak bisa meletakkan ekspektasi, oh aku kalau di luar rumah, misalnya ya, kalau ini kasusnya adalah di rumah, aku kalau di luar rumah biasanya bisa kerjain 10, tapi di rumah kok aku cuma bisa kerjain 5, gitu ya. Kadang lingkungan eksternal, kita nggak bisa expect lingkungan eksternal itu untuk berubah. Tapi yang bisa kita lihat adalah perspektif kita melihat diri kita sendiri, kalau dari 10 kita cuma bisa kerjain 5 sekarang, kita akan marah nggak ke diri kita? Kalau misalnya lingkungan itu memaksa kita akhirnya berkurang 5 pekerjaannya, produktivitasnya, gitu ya. Yang terpenting adalah bagaimana kita menilai diri kita sendiri kalau kita cuma bisa ngerjain 5, gitu. Karena otomatis kita akan bandingin diri kita dengan diri kita yang lain saat kita bekerja di luar lingkungan yang tidak mendukung itu. Gitu. Jadi kalau berada di lingkungan yang kurang mendukung kita untuk produktif, kita nggak mungkin mengubah lingkungannya. That will be very hard and take time gitu ya. Itu akan membuat kamu harus fokus ke sana terus, dan itu akan membuat makin stres gitu. Tapi yang bisa adalah kita manage diri kita sendiri untuk melihat bagaimana sih kita beradaptasi di lingkungan yang nggak produktif. Gitu. Ya. Oke, Sam, semoga terjawab ya. Atau nanti mungkin ngobrol langsung sama Kamanda. Ini selanjutnya ada nih Kak, chat private ke moderator. Pertanyaannya adalah, Kak, aku merasakan yang Kakak bilang, hidupku sudah penuh dengan leyeh-leyeh, udah nggak ngerti lagi harus ngapain, udah nggak paham harus apa, pekerjaan pun sudah mulai terasa bosan. Hal-hal baru sudah bingung juga mau ngapain. Adakah saran untuk aku tuh harus ngapain sekarang? Jadi udah bosan melakukan Oke. segalanya. Yang maksudnya satu hal yang cukup bikin aku melek mata gitu tentang jatuh aku adalah personal project gitu. Jadi sewaktu kita di work from home ini, kalau misalnya kita mau mengisi hari-hari kita dengan lebih bermakna gitu ya, kita bisa memulai itu dengan personal project. Sesuatu yang passionately kamu ingin lakukan gitu, dan yang bisa kamu lakukan di rumah. Jadi rasa dia ingin menguasai alat musik baru. Itu adalah personal project-nya dia. Gitu. Jadi kalau misalnya kakak sudah kehabisan kakak sudah kehabisan ide untuk mau ngapain lagi, kakak bisa mulai personal project yang long lasting. Kalau bisa itu sesuatu yang bisa lama. Gitu. Jadi misalnya gini, kakak ingin belajar alat musik baru, kakak ingin content creating. Gitu. Jadi memulai bikin konten kreatif di Instagram melalui menggunakan instrumen yang kakak punya sekarang. Gitu. Karena
karena project yang long lasting, yang ada goal-nya, itu membuat kita lebih passionate, lebih bergairah gitu, untuk kita bisa mulai terus gitu. Kalau misalnya personal project-nya beresin kamar gitu ya, begitu beresin kamar selesai ya udah selesai gitu. Tapi kalau misalnya personal project-nya adalah sesuatu yang bisa continue, itu akan membuat kita tuh semangat. Terus tips lagi sih, kalau misalnya kita mau melakukan sesuatu yang baru adalah project yang kita punya itu bisa jadi luaran. Jadi luaran itu dalam artian bisa dinikmati oleh orang lain, gitu. Jadi misalnya ini, kalau kamu mau nulis, gitu ya, kamu mau mulai suatu blog, gitu, pastikan blog itu ke-publish, jangan cuma ada di buku catatanmu doang. Gitu. Karena kalau misalnya itu sudah dilihat orang, kamu akan merasa lebih termotivasi. Ada orang yang menikmati pekerjaanku loh, kayak gitu. Jadi apa yang aku lakukan itu nggak sia-sia, gitu. Oke, semoga bisa menjawab. Oh, ini ada selanjutnya. Dari Angela Pratiwi, gimana caranya terus menerapkan to-do list di setiap hari? Bikin to-do list itu kadang nggak gampang. Aku biasanya kalau bikin to-do list itu bisa 15 menit, padahal to-do list-nya cuma 7 gitu ya. Tapi benar-benar 15 menit itu aku nggak ngapa-ngapain. Aku fokus dengan hari ini aku mau ngapain aja, dengan apa yang aku punya. Dengan data yang aku punya, aku bisa ngapain, kayak gitu. Jadi, mesti ada komitmen dan ketekunan untuk bisa ngelakuin itu setiap hari ya. Komitmen untuk setiap pagi, ambil waktu tenang sebelum memulai hari untuk kita start, oke hari ini aku mau ngapain aja. Kalau misalnya memang dalam konteks misalnya mahasiswa gitu ya, kan sudah ada kuliah, ya sudah ada tugas, habis gitu tapi yang kita jadinya nggak bisa hangout sama teman, jadi nggak bisa nongkrong, akhirnya kita punya spare waktu yang banyak misalnya gitu ya. Nah, apa yang mau kamu lakukan hari ini itu bisa dimulai dari, oke kamu pengen punya project apa hari ini, misalnya charity gitu. Jadi oke hari ini aku pengen bisa charity, misalnya ngirimin mainan-mainan atau baju-baju yang masih layak pakai tapi aku udah nggak pernah pakai ke panti asuhan gitu. Jadi kamu bisa masukin itu ke to-do listmu, hari ini sortir baju gitu. Misalnya besok sortir apa. Jadi itu bisa menjadi starter yang baik untuk bikin to-do list gitu. Oke, siap. Semoga bisa menjawab ya buat Angela Pratiwi. Kak, ini sebelum dari pertanyaan Hadi, ada pertanyaan juga yang private ke moderator. Pertanyaannya adalah, Kak Manda, aku udah berusaha menjadi content creator, mengasah kreativitas, tapi aku orangnya gampang putus asa. Jadi akhirnya nggak bisa mikir, dan ujung-ujungnya aku malah makan, tidur, nonton, dan akhirnya nggak jadi makhluk produktif lagi. Gitu. Bener. Aku pernah mengalami itu. Jadi dulu itu aku tuh suka banget nulis apapun lah, kayak kadang diary, kadang nyoba-nyoba bikin novel, kadang nyoba-nyoba bikin puisi atau blog, tapi aku nggak pernah publish itu, dan once aku publish yang lihat hampir nggak ada gitu. Itu sempat membuat aku berhenti dari habit nulisku, karena aku ngerasa percuma ya aku nulis nggak ada orang yang lihat gitu, kok rasanya kayak nggak berhasil gitu loh. Makanya itu penting untuk tidak hanya memproduksi, tapi memarketingkan apa yang sudah kita buat gitu. Jadi kalau misalnya kita punya personal project gitu ya, terus habis itu kok rasanya orang-orang nggak ada yang notice nih aku bikin kayak gini gitu. Jadi kita bisa masukin di to-do list project kita, personal project kita, supaya oke, aku coba PM temanku, minta pendapatnya mereka, apa yang bisa aku ubah, apa yang bisa aku improve. Dan yang namanya dikenali itu nggak bisa langsung begitu kamu publish hari ini, besok kamu langsung terkenal gitu. Itu pasti ada prosesnya. Jadi memang tekun di situ, konsisten di situ gitu. Konsistennya nggak hanya memproduksi, tapi improve termasuk untuk marketinginnya juga. Jadi jangan nyerah kalau misalnya punya personal project, meskipun viewersnya sedikit ataupun kok rasanya nggak ada yang lihat, tapi konsisten aja gitu. Konsisten produksi, konsisten membagikan, lama-lama pasti akan kebentuk habitnya. Termasuk yang kayak blog ini gitu. Awal-awal itu kan
kita mulai juga dari viewers yang nol gitu. Jadi nggak ada pakai beli followers atau apa gitu. Awal-awal tuh memang sedikit, padahal kita tuh ngerasa bahwa ini this vision is big gitu. Ini tuh penting akunnya. Tapi kok naiknya tuh ya nggak terlalu lama, nggak terlalu cepet ya, apa nggak sesuai sama yang kita harapkan. Tapi karena blog itu konsisten, dia PMS, Petualangan Menuju Sesuatu itu konsisten, dia tiap hari ngepost. Sedikit banyak menurun viewersnya, berkurang like-nya, tapi dia tuh konsisten untuk tetap post kayak gitu. Jadi akhirnya menjadi content creator yang sekarang gitu. Jadi tetap semangat, jangan nyerah. Oke, mungkin buat yang penanya ini bisa berkaca dari petualangan menuju sesuatu ya, Kak. Semua itu ada prosesnya. Benar. Iya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Hadi. Di sini diputar katanya pertanyaannya. Jadi aku sebagai atasan tim, gimana aku bisa lebih efektif untuk membuat mereka lebih nyaman dan termotivasi? Betulan. Aku tuh lagi baca buku tentang emotional intelligence, kecerdasan emosi. Jadi dia juga menyinggung tentang bagaimana menjadi pemimpin yang efektif gitu. Dan salah satunya adalah bagaimana kita itu bisa memahami anak buah kita. Kalau misalnya kita punya karyawan, gitu ya, ini mungkin aplikasinya kalau buat yang mahasiswa adalah ketika kalian bekerja untuk mengerjakan kerjaan kelompok, gitu ya, punya tugas kelompok atau punya proyek kelompok dari kuliah. Meskipun iya, dia menjadi bagian dari tim kita, tapi bukan berarti dia nggak punya background yang kompleks juga. Jadi kalau misalnya orang tuanya, ini contoh ya, orang tuanya nggak setuju nih, dia terlalu sibuk di rumah, maunya kalau bisa quality time dengan keluarga, maka itu akan susah untuk mereka memaksimalkan diri di pekerjaan kelompok, benar ya. Demikian juga kalau misalnya kita bahas soal karyawan, itu karyawan ini punya masalahnya masing-masing. Kadang tuh di rumah mungkin berantem sama istri, mungkin anaknya habis mukul orang, jadi akhirnya dia dipanggil sama sekolahnya. That could happen gitu. Atau bisa aja mungkin orang tua dari karyawan ini lagi sakit atau sedang punya masalah. Jadi dia tuh menghadapi banyak hal selain daripada pekerjaan mereka yang sekarang. Gitu. Jadi bagaimana untuk membuat menjadi leader atau pemimpin tim yang efektif adalah dengan kita bisa mengetahui bird in hand-nya mereka itu apa. Saat ini yang mereka punya itu apa, kapasitas kerjanya seberapa, mereka tuh sedang menghadapi masalah apa, mereka butuh di-improve apa. Jadi sebagai leader kita tuh bisa punya strategi yang baik dalam memimpin tim. Kayak gitu. Oke, siap. Semoga menjawab ya Kak Hadi ya. Oh, ini ada respon dari Kak Karina. Ini salah satu pemateri kita kemarin. Dari Get Calm, iya. Jadi Kak Karina ngasih tips buat teman-teman mungkin atau yang tadi bertanya-tanya gimana nih nggak konsisten melakukan segala hal kok kayaknya hilang timbul motivasinya. Jadi Kak Karina menyarankan di sini bahwa semuanya harus berlandaskan dari motivasi. Jadi ada motivasi internalnya gitu ya. Thank you. Keren banget Kak Karina. Iya, Kak Karina, makasih banyak. Nanti teman-teman bisa follow selain petualangan menuju sesuatu, bisa follow juga Get Calm untuk informasi lebih banyak. Selanjutnya ada pertanyaan apa lagi ya? Kita cek dulu, Kak. Kalau ke moderator ada yang ini nggak ya? Sebentar. Udah sih. Yang lain yang ingin bertanya, boleh ya, masih ada waktu. Sebenarnya saya ada tanggapan sih, Kak. Kalau nggak salah tuh, buat tadi yang cerita Kamanda mengenai temannya yang dia tuh produktifnya itu ternyata setelah dilihat setiap kali di antara 2 jam kerja harus ada diselingi istirahat dengan istirahat atau refreshing gitu ya. Kalau nggak salah tuh aku pernah lihat itu tuh metode Pomodoro ya Kak, kalau nggak salah. Jadi yang dia tuh kita juga sama. Jadi kalau teman-teman mau lihat bisa cari itu namanya teknik Pomodoro. Jadi ketika kita bekerja ada timer gitu. Iya. Kita 30 menit kerja, habis itu kita istirahat 5 menit, habis itu kita kerja lagi ya. Jadi supaya mungkin itu maksudnya dari yang tema hari ini gitu ya. Jadi kita tuh sebenarnya nggak harus produktif kok. Maksudnya tidak harus selalu produktif gitu karena kita harus tetap memikirkan aspek-aspek untuk refreshing-nya. Benar. Kita nggak hanya tentang bekerja atau tentang sekolah. Kita punya aspek kehidupan lain yang perlu diurus. Gitu. Betul. Siap banget.
Ada lagi yang mau bertanya mungkin? Kalau nggak ada, kita sekarang udah jam berapa? Jam 8 ya, Jam karena kita 8. udah 1 jam. Mungkin kita, saya boleh minta closing statement aja kali ya, Kak ya, mengenai tentang materi hari ini dari Kamanda. Oh, oke. Jadi ya, dalam menghadapi situasi work from home ini atau study from home ini buat kalian yang mahasiswa gitu ya, pastikan kalian untuk melihat tekanan kerja atau tekanan dari tugas itu dari perspektif yang lebih sehat dan lebih membangun. Jangan sampai tekanan atau ekspektasi kerja itu malah membuat kalian semakin hancur, membuat kalian semakin rendah diri, membuat kalian semakin merasa nggak mampu. Tapi bagaimana kita bisa menggunakan target itu membuat kita lebih maju, membuat kita lebih baik ke depannya. Gitu. Oke, jadi mungkin buat teman-teman silahkan dicatat materi hari ini atau diingat apa nih? Sebentar. Ada interupsi gitu. Oke. Oh, oke. Masih ada, Kak, pertanyaannya Oh. ternyata. Bentar. Oke, ini ada private. Pertanyaannya adalah, lumayan banyak ternyata. Kita pertanyaan ini dulu, Kak. Yang pertama Boleh. adalah, Amanda, saya mau tanya, si Bloop yang lucu itu, kenapa dia bulat? Kenapa dia seperti hanya Oke. gumpalan doang? Pertanyaan Iya. ini mungkin dari teman-teman ada yang mau menjawab kah? Kenapa kok blok itu bulat? Di sini Apakah dia ada akan menjadi sesuatu, Kak, ke depannya berubah menjadi apa gitu Bloop ini? bentuknya. Kalau kalian pengen Ya, blok berubah jadi bentuk apa? Jadi jadi naga. sebenarnya untuk wujud akhir blob, apakah dia nanti mau berubah jadi manusia kah? Atau dia nanti mau berubah jadi botol, agar-agar yang sejati, atau misalnya kayak mau jadi apapun itu belum sampai sana gitu. Karena kita sama-sama, maaf. Jadi memang ini adalah proses di mana kita sama-sama mencari kita ini sebenarnya mau dibentuk seperti apa. Bahkan dalam masa-masa blob, kita sebagai creator masih belum menentukan nanti blob ini jadinya seperti apa. Kalau misalnya kita sudah tahu seperti itu, maka jalan cerita blob itu akan berbeda gitu. Karena jadinya, blob sudah tahu dia mau ngapain, akhirnya dia nggak memiliki kegalauan-kegalauan yang orang lain punya sewaktu mereka sedang mencari jati diri. Kayak gitu. Jadi memang kalau misalnya ditanya, wujud blob kayak gimana, ikuti petualangan menuju sesuatu untuk kita bisa melihat perkembangan wujudnya blob. Oke. Ada Gitu. maksud tersendiri nggak sih, Kak, dari bentuknya itu? Blob. Ada pesan tersendiri gitu? Awalnya blob itu ingin dibentuk sebagai sesuatu yang nggak bisa, maksudnya itu hanya objek gitu ya. Jadi sebenarnya blob itu bukan waktu dibikin pertama kalinya itu bukan langsung oke, aku mau bikin blob bentuknya agar-agar, itu nggak ada gitu. Jadi memang dari awal bentuknya itu udah kasih gumpalan aja bulat gitu. Kenapa? Karena gumpalan itu bisa dibentuk menjadi sesuatu. Kalau misalnya dari awal dia bentuknya sudah misalnya apa ya contohnya bunga, atau misalnya dari awal bentuknya dia sudah puding, maka itu berarti dia sudah fix bahwa itu adalah dirinya sendiri gitu. Itulah kenapa kok dari awal kita bikinnya blobnya itu buletan gitu aja. Yang akhirnya diterjemahkan menjadi segumpalan jelly. Gitu. Jadi mungkin ini Bloop ini adalah teman bagi orang-orang yang masih mencari apa ya, masih kegalauan diri gitu ya, kayak menemani mereka. Oke. Ternyata walaupun kita udah closing statement, ternyata masih ada bermunculan nih Kak pertanyaan-pertanyaan ke moderator lagi. Kita coba jawab aja, nggak apa-apa ya Kak ya. Masih ada 2 sih. Ini untuk penanya yang tadi menanyakan mengenai dia yang sudah berlayah-layah padahal dia udah mencoba membuat konten kreator gitu. Terus akhirnya dari penanya menanggapi, apakah aku akan selamanya seperti ini, Kak? Apa yang harus aku lakukan selain mencari motivasi diri itu? Sebenarnya motivasi itu lahir dari purpose.
Maksudnya dalam kehidupan kita. Kalau misalnya akhirnya kita jadi ngomongnya luas banget, nggak apa-apa ya, gitu. Setiap daripada kita itu pasti ada, maksudnya kita pasti punya purpose. Kenapa kok aku ini ada di sini sih gitu? Kenapa kok rambutku segini dengan kelebihanku yang seperti ini, dengan gaya ngomongku yang seperti ini, kekuranganku yang seperti ini, keluargaku yang seperti ini dan segala macamnya gitu. Jadi kalau misalnya apakah akan jadi seperti ini terus? Enggak gitu sebenarnya. Kita bisa do something and make something. Karena meskipun gini, kita nggak bisa bilang bahwa, oh aku pingin nih jadi content creator kayak blog followersnya sudah 55K gitu. Karena terkadang cara kita berdampak dengan orang lain dan efeknya kepada siapa aja itu bisa berbeda gitu. Hanya karena kita nggak bisa berdampak pada ratusan orang, bukan berarti kita nggak bisa berdampak untuk orang-orang di sekeliling kita kayak gitu. Purpose itu menjadi penting karena dengan purpose kamu akhirnya tahu bisa menata strategimu dalam kehidupanmu ini, kamu mau seperti apa, kamu mau membangun habit yang seperti apa, kamu mau mempelajari sifat atau karakter yang seperti apa. Itu mempelajari itu maksudnya mengembangkan kelebihan dan kekuranganmu ya kayak itu. Jadi kalau misalnya bilang selain motivasi, bisa start untuk gali-gali purpose-nya. Mungkin sama kayak blog juga ya, dia juga mencari sebenarnya untuk apa dia ada, jadi satu gumpalan di dunia yang besar ini, untuk apa gitu. Mencari purpose itu juga sesuatu yang butuh waktu gitu. Tapi jangan menyerah, karena begitu kita menemukannya, kita tuh bisa termotivasi dan maksudnya punya gairah yang lebih untuk menikmati hidup ini, kayak gitu. Oke, mungkin buat penanya bisa dicek juga nih tulisannya dari Kak Karina. Kak Karina tadi memberikan salah satu link artikel tulisannya beliau, mungkin bisa dibaca tentang motivasi diri dari ya, dalam. Iya, itu penting. juga boleh. Selanjutnya, masih ada 2 pertanyaan nih Kak yang udah masuk private ke moderator. Pertanyaannya yang pertama adalah, Kak, bagaimana cara kita menghadapi teman satu tim yang berekspektasi tinggi terhadap hasil kerja tim dan menuntut kita untuk terus bekerja, meski kita sudah stuck untuk mengerjakannya? Itu saya dong. Iya, aku dulu kayak gitu loh. Maaf ya, maafkan aku yang dulu. Jadi gimana cara menghandle ketua yang seperti itu? Gitu. Ini adalah pertanyaan yang susah karena mereka nggak bisa diubah kecuali mereka sadar sendiri gitu. Bisa kalau misalnya kita take effort, take time untuk ngobrol dengan dia dan menjelaskan kondisi kerjanya kita itu seperti apa gitu. Kalau misalnya dia marah-marah dan punya ekspektasi tinggi, tapi kitanya sendiri juga kerjanya masih belum beres, maksudnya kerjanya seadanya, ya kita harus start dari membereskan diri kinerja kita dulu gitu. Tapi kalau misalnya kita sudah secara maksimal bekerja, terus habis itu ternyata ketuanya itu masih nggak bisa mengerti meskipun kita sudah menjelaskan, itu langsung pindah ke kategori sesuatu yang nggak bisa kita kontrol gitu. Tapi jangan sampai sesuatu yang nggak bisa kita kontrol itu akhirnya membuat kita jadi mendefinisikan diri kita. Kan kita nggak bisa memenuhi nih, ketuanya kita mesti punya ekspektasi apa, rasanya kerjaanku kok nggak bagus terus gitu. Itu sesuatu yang nggak bisa kita kontrol dan jangan sampai akhirnya membuat kita ngerasa, oh ternyata kinerjaku jelek ya. Gitu. Dan itu penting untuk kita, karena ketua itu nggak akan permanen, nggak akan dia terus. Bahkan kalau misalnya kamu karyawan, kamu bosnya nggak akan itu terus gitu. Tapi begitu kamu meletakkan label di dirimu sendiri, kamu nggak produktif, kamu itu kurang bisa kerja, kamu itu apa, itu akan stay untuk periode waktu yang lebih lama. Gitu. Jadi benar-benar cara meresponnya adalah balik lagi kita harus settle dengan diri kita sendiri. Gitu. Dengan pembuktian aja ya kayak berarti. Kenapa? Dengan melakukan, misalnya diri kitanya melakukan pembuktian untuk udah yang penting kita melakukan sebisa mungkin yang terbaik. Benar. Oke. Semoga menjawab pertanyaannya. Selanjutnya pertanyaan terakhir nih Kak, private ke moderator lagi. Pertanyaannya adalah, bagaimana pendapat Kakak tentang orang-orang yang berlomba-lomba untuk jadi yang paling produktif? Mungkin sekarang banyak ya Kak ya. Itu
kompetisi yang tidak sehat, guys. Tolong jangan bergabung. Kalau menang juga nggak dapat apa-apa, dapat capeknya doang gitu. Berlomba-lomba menjadi produktif, ya. Ini adikku mulai nari-nari karena dia merasa seperti itu, guys. Ya, jadi kalau misalnya ada orang yang berlomba-lomba untuk menjadi produktif, tolong jangan terpancing gitu. Produktivitas kita itu tidak ditentukan dari standarnya produktivitas orang lain gitu. Karena balik lagi ya, keluarga kita dan keluarga mereka itu nggak sama, kelebihan kita dan kekurangan kita itu nggak sama dengan orang lain. Jadi hanya karena dia bisa achieve 10 dalam waktu 1 tahun, bukan berarti kita juga harus achieve 10 dalam waktu 1 tahun gitu ya. Kalau misalnya kita banyak, maksudnya kita bisa aja berada di lingkungan yang kayak gitu, jadi akhirnya pressure, akhirnya orang itu ngelihat kita, kok kamu nggak sama-sama berusaha produktif sih, gitu, kamu kok malah ketinggalan sendiri sih, gitu. Jadi jangan ikut-ikut saranku, gitu. Maksudnya, kalau itu memotivasimu untuk menjadi lebih produktif, nggak apa-apa, tapi jangan sampai itu memotivasimu untuk menjadi sama produktif. Paham ya bedanya? Jadi produktif, oke, tapi kamu nggak bisa sama produktif seperti orang lain gitu. Jadi jangan ikut-ikut kompetisi yang seperti itu. Gitu. Nah, setiap orang punya standar masing-masing kali Ya, kayak. benar, benar. Oke, siap. Ini apa nih? Oh, selanjutnya. Oh, masih ada nih, Kak. Pertanyaan Ya. dari Kak Robi. Ketika kita memiliki purpose and self-motivate, sometimes kita excited berbulan-bulan. Pertanyaannya, gimana cara mengkomunikasikan ke sekitar agar tidak dilabel Ambisius atau antusias atau workaholic? workaholic? Kalau misalnya kita punya purpose, selama kita percaya gitu bahwa purpose yang kita lakukan itu benar, baik, dan untuk membuat kita menjadi orang yang lebih baik, atau misalnya kayak kita punya ide atau tujuan yang berhubungan dengan membangun orang lain gitu ya, nggak ada salahnya untuk menjadi excited dan maksudnya mengkomunikasikan itu ke sekitar, misalnya kayak mempublish, karena kita tahu apa yang kita bagikan itu adalah sesuatu yang baik gitu. Kalau misalnya ada orang yang melabel, kamu kok ambisius, kamu kok workaholic, caranya bisa dengan kita bertanya, gitu. Maksudnya kita juga perlu mencari tahu, jadi kita nggak menutup mata dengan pendapatnya orang lain. Kenapa kok aku punya ide seperti itu dianggap ambisius atau workaholic dengan orang lain? Karena siapa tahu memang ide kita itu ada blind spot-nya juga, gitu. Itu langsung sempurna itu enggak, gitu. Jadi kalau misalnya kita bisa mengetahui dari perspektif orang lain, kenapa kok ini dinilai ambisius dan workaholic, itu akan sangat membantu kita. Kadang bisa aja label workaholic atau ambisius itu cuma dilabelin aja gitu. Sebenarnya mereka juga nggak terlalu yakin. Kenapa? Cuma karena kamu tiap kali hangout kerjaannya ngomongin itu terus, tapi kamu nggak bisa punya quality time dengan kita karena kamu ngerjain kerjaanmu terus, dan kamu dilabel workaholic, bisa jadi gitu. Jadi akhirnya kalau misalnya kita udah tahu seperti itu, kita akan belajar untuk mengatasi bahwa yang salah itu bukan idenya, tapi probably how we share it, itu yang membuat orang merasa bahwa langsung perspektifnya itu beda. Gitu. Tapi kalau misalnya memang alasan mereka nge-label workaholic atau ambisius itu nggak masuk akal, ya sebaiknya diabaikan aja gitu. Selama kita tahu bahwa apa yang kita lakukan itu benar. Gitu. Oke, semoga bisa menjawab ya Kak Robi dari jawaban pertanyaannya. Selanjutnya, sepertinya udah ya, jangan ada yang masuk lagi. Udah nggak ada nih, karena kita sudah 1 jam bersama. Oke. Udah. Respon. Selanjutnya nih, Kak, sebelum kita penutupan, karena tadi kalau closing statement sudah disampaikan oleh Kamanda ya, jadi bahwa Kamanda berkali-kali di sini mengingatkan bahwa kita boleh produktif, tapi setiap kita tuh punya setiap kita punya kadar produktifnya masing-masing gitu ya, jangan menyamakan dengan orang lain, dan kita nggak boleh melupakan dari
elemen-elemen untuk refreshing-nya tersebut. Karena produktif itu bukan berarti kita nggak istirahat, bukan berarti kita terus-terusan, kalau tadi Kak Amanda nyebutnya mesin giling gitu yang terus-terusan melakukan segalanya, tapi kita efektif melakukan sesuatu. Gitu. Nah, sebelum kita penutupan atau mengakhiri webinar series hari ini, seperti biasa, kita akan ada sesi foto bareng nih. Jadi buat foto bareng secara online. Jadi buat teman-teman silahkan menyalakan kameranya masing-masing. Yang mau silahkan menyalakan. Kita akan ada capture oleh admin. Adminnya udah siap belum nih? Teh? Siap, tinggal nunggu yang lain. Oke. Dinyalakan. Sip. Oke. Ada Mbak Lavenda, Mbak Konita, sama Mbak Angela. Oh, ini adiknya Kamanda. Halo. Akhirnya kelihatan wajahnya. Akhirnya kelihatan juga. Kak Karina, ayo kita foto lagi. Oke, ini Kak Karina nih dari Calm, foundernya Calm. Kak Lavenda, Kak Hadi, Kak Fauzia, Kak Konita. Siap ya? Kak Konita, ini lagi butuh semua di kita sekarang. Kenapa tuh? Siap ya? Siap ya? Kita foto. 1, 2, 3. Senyum terbaik. Oke. Satu kali lagi ya. Oke. Oh, lagi susah nyalain video. Oke, nggak apa-apa. Siap ya, satu kali lagi. Siap. Berikan senyum terbaiknya. Tunggu sebentar. Siap ya. 1, 2, 3. Sip. Terima kasih. Kirim ya. Selesai ya pemotretan online-nya ini. Karena online-nya lama. nggak kalah seru ya. Jadi webinar series ini di kala WFH kita tetap bisa sharing, kita tetap bisa seminar rame-rame, dan bahkan kita bisa fotonya lebih private lagi kalau dengan adanya ini. Jadi buat hari ini mungkin kita cukupkan sesi sharingnya sampai sekarang sudah lewat dari jam sampai 8:30 ya ternyata. Ya, karena seru sekali penyampaian materi dari Kamanda. Semoga teman-teman yang hadir juga bisa mendapatkan insight-insight baru, dan jangan lupa juga follow petualangan menuju sesuatu. Buat yang penasaran, nanti Blue akan bertransformasi Kak. Kok aku belibet banget. Iya deh. Jadi teman-teman jangan lupa masih ada web series, webinar series ke depannya. Silahkan bisa di-follow akun Love Yourself Indonesia untuk melihat akan ada webinar apa lagi nih ke depannya, kayak gitu. Jadi mungkin dari saya selaku moderator mohon maaf jika ada kesalahan ataupun salah-salah kata, dan mohon maaf jika ada tadi pertanyaan yang belum sempat tersampaikan. Mungkin nanti silakan teman-teman bisa langsung menghubungi Kamanda di ada akun khusus Kak, atau gimana kalau teman-teman ingin menanya? Petualangan menuju sesuatu. Iya. Oke, siap. Jadi teman-teman terima kasih banyak. Mungkin kita tutup sampai sekarang kita tutup. Jadi selamat malam semuanya. Terima kasih banyak ya. Thank you Kamanda dan teman-teman dari Petualangan Menuju Sesuatu.